tambahkan lagi anotasi, kita pindahkan di bagian yang misalnya yang kuning, yang hitam ini, tapi labelnya kita ganti menjadi huruf A, dan warnanya saya ganti menjadi merah. Ini apa? Misalnya jadi seperti ini. Jadi pertanyaan. Nah, ini apa? Nah, itu bisa ditambahkan seperti itu ya. Bapak Ibu, kita geser, kita ke bawahkan. Oke, ke atas. Sip. Nah, kita ke ataskan, sudah beres. Nah, berikutnya ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan kuis-kuis seperti itu. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan tugas, nah ini tinggal simpan di sini notasinya, hurufnya, angkanya diganti menjadi T, warnanya misalnya menjadi coklat. Di sini jelaskan fungsi dari molekul ya Bapak Ibu. Ini misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah beres nih Bapak Ibu. Kita akan lihat sudah jalan tidak apa yang kita buat itu. Nah, kita tinggal klik di pojok kanan atas ada icon play, klik, kita preview 3D aja. Nah, ini tampilannya, ini untuk tugas, kita lihat, jelaskan fungsi dari molekul ini, udah. Ini bagian-bagiannya, bagian sudah. Ini nomor 2 oksigen, udah. Untuk kuisnya ini apa? Sudah. Nah, berikutnya videonya jalan nggak? Kita tap untuk videonya, kita sentuh. Nah, videonya ini nanti dia akan jalan. Nah, kita bisa lihat. Nah, videonya sudah jalan, berarti sudah oke nih. Kalau misalnya dijadikan airnya bisa nggak langsung untuk ngelihat reviewnya? Bisa. Di kubus yang atas itu pindahkan ke yang sampingnya yang kecil. Seperti ini. Nah, tap. Ini sudah langsung jadi AR-nya seperti ini. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu di marker, itu tampilannya seperti ini. Sama ketika marker itu di scan akan keluar seperti ini. Oke. Sudah nih, sudah selesai. Berikutnya sama Bapak Ibu ingin dimasukkan ke kelas yang tadi dibuat. Nah, kita klik publish yang warna biru paling pojok kanan atas. Kita klik publish. Kita tuliskan di sini. Nah, pilih kategorinya itu kimia. Pilih dan privasinya kalau belum beres ya drop dulu. Kalau ingin buat kita saja berarti private. Kalau saya sini pilihnya public. Dan kita pilih kelasnya PPSKI. Nah, untuk memasukkan kelas ini ada 2 macam ya Bapak Ibu, bisa dipublish di sini. Kita publish now. Kita publish now. Nah, kita juga dapat download markernya nih Bapak Ibu. Kita jadikan marker yang tadi dibuat. Oh, masih ngeblank ya. Oke, markernya masih belum bisa di apa? Nanti kalau misalnya ini karena mungkin dari internet, kita dapat markernya nanti bentuknya QR code yang seperti tadi, kita klik download marker. Nah, ketika kita download, kalau di handphone, ada langsung sosial media, WA, Instagram, email, itu dapat langsung kita kirim Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kita kita klik back ya. Kita klik menu, kita exit project, kita simpan. Nah, Bapak Ibu dapat lihat di kelas.
itu projectnya akan apa? Akan masuk ke kelas yang tadi Bapak Ibu. Belum masuk ya. Oke, ada. Nah, cara kedua nanti dia akan masuk. Cara kedua itu tinggal klik tanda plus. Bapak Ibu klik tanda plus. Terus nanti Bapak Ibu pilih post assembler project. Nah, di sini ada struktur atom. Klik, pilih select. Nah, tinggal di sini struktur atom. Submit aja. Nah, maka materinya akan langsung masuk ke kelas. Nah, itu mungkin kurang lebihnya Bapak Ibu untuk yang apa namanya tuh, untuk yang materi tentang assembler edu ini. Mudah-mudahan dapat bantu Bapak Ibu dalam pembelajaran apa namanya tuh di kelas kepada siswa ya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin saya serahkan lagi ke moderator untuk ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden atas penyampaian materi dan tutorialnya ya. Bagaimana cara membuat classroom-nya, membuat create class, kemudian kita join kelas gimana, posting-posting. Jadi kayak mirip Google Classroom-nya, hanya mungkin di dalamnya itu kita bisa menambahkan apa yang ada di assembler-nya 3D atau augmented reality-nya. Nah, selain itu assembler edu ini juga kan bisa 3D atau AR dan bisa digunakan pada pembelajaran langsung atau tidak langsung ya. Nah, Betul. terus tadi kalau kita perhatikan di dalamnya juga media di assembler ini tidak hanya kimia saja, ternyata bisa ada juga mata pelajaran lain seperti biologi, geografi, matematik, terus olahraga tadi saya lihat ada juga ya. Jadi tidak hanya kimia saja. Jadi lengkap gitu ya untuk assembler ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai assembler edu ini, silakan boleh melalui kolom chat atau bertanya langsung. Kalau tadi saya lihat, sebentar Pak, di chat itu, dari Pak Riki Pak ini, sebentar Pak. Sebentar. Oh, yang dari Budianti, Pak Deden, saya nggak nemu gambar kotak untuk 3D-nya. Di bagian mananya katanya. Budianti sudah ketemu belum gambar kotaknya? Kotak untuk 3D di apa namanya itu editor AR. Di editor AR, Bu. Di bagian editor AR. Iya, nanti ada tanda plusnya itu di editor AR tadi. Itu klik nanti ada 3D object, teks, gambar, video, anotasi seperti itu. Oke, siap. Itu ya Bu ya, boleh dicari-cari lagi. Kemudian dari Pak Riki, Pak Deden mohon dicontohkan cara menggabungkan dua atom berwarna merah seperti apa? Oh, siap. Saya sharekan kembali untuk menggabungkan. Oke, saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Jadi di kita itu tersedia part ya kayak tadi hidrogen, terus karbon seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga apa namanya tuh? Sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu dapat menggabungkan apa namanya tuh bagian-bagiannya. Mungkin saya tambahkan aja yang baru. Kita klik tanda plus di apa pojok kanan bawah, terus pilih simple editor, terus pilih blank project.
Nah, di sini saya simpan. Ini untuk editor. Mungkin tadi yang ditanyakan untuk 3D-nya di sini ada tanda plus, di sini ada 3D gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan untuk ini, kalau misalnya kotak yang untuk air, melihat air ada di atas ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk bagian-bagiannya, ini kan ada ini misalnya molekul part yang warna merah. Saya download dulu, saya tap di sini. Nah, ini saya di atas, saya rubah seperti ini, klik biar ada posisi untuk memutar. Nah, saya akan duplikat, di bawah ini ada duplikat, yang tanda plus ini saya duplikat. Nah, saya kesinikan lagi, saya geser. Nah, oops, kita paskan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita dapat apa namanya tuh? Dapat satukan bagian-bagiannya seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu akan menambahkan lagi part yang warna hitam mungkin ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau hasil dari saya membuat ini nggak tahu ini molekul apa gitu ya. Saya mencontohkan. Ya, nggak Nah, apa-apa, seperti Pak. ini ya. Kita klik, kita putar. Nah, tapi posisinya sudah diputar seperti ini. Nah, saya ingin dia ke atas. Iya, seperti ini. Nah, saya tarik, pindahkan ke sini. Nah, posisinya. Nah, oh, masih. Nah, ini untuk membuat rangkaian-rangkaiannya lah Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu dapat apa? Mengkreasikan sendiri apa? Misalnya CO2 ditambah jadi apa? Misalnya ini misalnya rangkaian ini akan ditambah dengan apa? Nah, ini bisa dibuat ini. Nah, misalnya ini akan digabungkan dengan molekul satunya lagi. Misalnya yang ini saya copy, saya geserkan ke sini, tapi saya menjadi seperti ini. Nah, terlalu samping ya. Saya blok aja semua, geser. Nah, terlihat posisinya tidak rata, kita geserkan ke sini Bapak Ibu. Ini, dan ini geserkan ke sini. Nah, tinggal kita turunkan, kita turunkan, kita turunkan. Nah, sudah apa? Sudah tergambar nih. Misalnya molekul ini ditambah molekul ini akan menjadi apa gitu. Seperti ini Bapak Ibu kurang lebih. Jadi kita dapat mendesain sendiri molekul-molekulnya, ditambahkan jadi apa. Nah, enaknya nanti kalau misalnya model quiz ini itu ada namanya Assembler Studio, di slide berikutnya ini akan jadi seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang menambah part molekul-molekul ya Bapak Ibu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi untuk dari Pak Arif Yoga. Untuk produk 3ds yang bisa diimpor, ekstensi file yang support di Assembler Edu ini apa saja Pak? FBX, saya ketikkan di chat. Boleh. FBX. Siap. Itu ya, ekstensinya yang support. Kemudian dari Pak Imam Ramdhani, mohon maaf Pak ingin bertanya, kalau misalnya di dalam Assembler sendiri tidak ada animasi 3D yang diinginkan, nah apakah bisa membuatnya kemudian memasukkan ke dalam Assembler? Ya, bisa. Jadi Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu punya 3D sendiri nih, Bapak Ibu bisa 3D di Blender, nah itu dapat dimasukkan sendiri.
Bahkan di Blender itu Bapak Ibu udah menambahkan animasinya, juga dapat memasukkan konten tersebut melalui Assembler Studio. Nah, tadi formatnya harus FBX. Seperti itu. Nah, Assembler Studio itu seperti apa? Saya mungkin akan tampilkan saja. Karena untuk membahas Assembler Studio juga butuh waktu yang lumayan lama juga. Nah, saya akan tampilkan ini untuk yang Assembler Studio. Nah, ini aplikasi desktopnya. Nanti tinggal login saja di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini masih tinggal login di sini. Saya tampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari Assembler Studio, Bapak Ibu. Nah, ini ada komponen ini untuk memasukkan 3D dari aplikasi software profesional atau Bapak Ibu dari marketplace. Jadi Bapak Ibu beli di marketplace. Atau Bapak Ibu dapat mencari 3D gratis di di internet, itu banyak sekali. Semacam kayak Sketchfab, 3D Sigit Rider, terus Free 3D, Google Poly ya. Di sana banyak. Nah, nanti dimasukkan ke sini kalau sudah masuk itu ke project. Nah, ini kan yang tadi kita buat struktur atom itu ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk yang Assembler Studio. Oke, siap. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi untuk dari Pak Wiyoko, untuk memutar gambar tadi gimana ya Pak? Udah saya coba tapi belum bergerak katanya. Mudah-mudahan nanti ada tutorialnya yang bisa di-share. Insya Allah ya rekamannya nanti kami akan share di YouTube PPSKI Jabar. Gimana Pak? Ini Ya. cara memutar gambarnya Pak? Oke. Mungkin bisa diputar lagi ya. Untuk memutar gambar, mungkin Bapak Ibu yang pertama, jika mungkin itu delay ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu diklik tapi dia tuh nggak muncul aja yang kuningnya, bisa jadi ngedelay. Bapak Ibu ngebuka banyak aplikasi, jadi kan biasanya Bapak Ibu membuka ada WA, Instagram apa, nah itu di close dulu semuanya. Yang kebuka Assembler Edu saja. Yang kedua bisa dari ketika Bapak Ibu memasukkan objek itu, objeknya lagi download, masuk, misalnya tidak diklik, itu layarnya kayak kena minyak seperti itu tuh. Nah, itu nanti ini dulu gitu, bisa mungkin itu. Kalau untuk internet sih enggak, karena ketika objeknya sudah masuk ke marker area itu kan hanya untuk dia ngeklik aja biar ada bingkai kuning seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk tutorial juga kita ada di website kita. Mungkin saya coba share. Ini komunitas kita yang untuk Indonesia di Facebook. Bapak Ibu silakan bisa join di sini. Berikutnya di sini ini ada komunitas Assembler Edu untuk yang internasionalnya. Nah, jadi kita dapat nih di sini banyak Bapak Ibu dari seluruh dunia yang share pembelajarannya menggunakan Assembler Edu ini. Nah, untuk ini websitenya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat kelas Assembler Edu di website itu bisa, tetapi untuk melihat 3D dan AR-nya itu harus saat ini masih harus menggunakan handphone atau iPad atau tab. Nah, di sini Bapak Ibu pilih bahasanya, ini misalnya ada bahasa Indonesia ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya untuk guru. Nah, di untuk guru ini Bapak Ibu ada tutorial atau kit pendidik. Nanti silakan diklik. Itu nanti Bapak Ibu akan dibawa ke page ini. Nah, di sini tinggal unduh saja. Di sini ada tutorialnya, contoh lesson plan-nya gratis. Ya, Bapak Ibu silakan tinggal download, ini gratis. Dan kalau misalnya ingin mendesain kelasnya, oh karena di handphone terlalu kecil, ingin yang besar, boleh login saja di sini Bapak Ibu di website kita, klik login.
Nah, itu tampilannya akan sama Bapak Ibu. Ini kelas yang tadi dibuat ya. Nah, tadi kita membuat kelas. Nah, di sini juga akan menampilkan kelas yang tadi kita buat. Nah, ini EPSKI. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketika kita akan membuat di website kelasnya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini kalau dari Pak Ilham, ada situs penyedia model 3D gratis nggak? Katanya gitu. Oh, ini udah ada ya contohnya? Sudah tadi Sketchfab itu ya? Sketchfab, Heeh. Sigit Rider, terus apa namanya tuh Free 3D, Google Poly banyak. Nanti cari saja Bapak Ibu yang gratis di sana. Ya, yang gratisan. Oke, ini Pak dari Bu Siti Khoiriah, izin bertanya, apakah aplikasinya ini harus online, lalu memungkinkan tidak ada banyak 3D objek yang muncul secara bersamaan dari berbagai marker? Lalu saran spesifikasi handphone yang seperti apa gitu untuk mengantisipasi, ya terutama untuk siswa ya, takutnya itu tidak support seperti itu. Jadi spek handphonenya itu ada minimal-minimalnya nggak sih Pak? Ya, Bapak Ibu untuk saat ini karena kita di cloud ya, Bapak Ibu di cloud. Jadi ada proses untuk kita connecting ke internet seperti download, uploading gitu kan. Itu melihat view AR, 3D itu Bapak Ibu harus online ya Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalnya udah ngebuka Air Editor dan di sana sudah di-download, sudah ada Bapak Ibu dapat menggunakan langsung. Jadi prosesnya ada harus menggunakan internet untuk download dan upload yang lainnya ya Bapak Ibu. Nah, karena kita kan tersimpan di cloud. Terus untuk lalu memungkinkan tidak ada banyak objek 3D yang muncul secara bersamaan di marker. Nah, Bapak Ibu jika di mobile tadi itu akan tampilannya langsung ya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin satu-satu 3D-nya itu menggunakan Assembler Studio, Bapak Ibu, nanti kan ada slide-slide itu ya. Nah, di slide itu misalnya slide pertama cuma satu yang keluar, slide kedua satu lagi, nah, seperti itu ya untuk satu-satu mengeluarkannya. Untuk spesifikasi handphone itu sebetulnya di OS 5 juga kita bisa ya untuk enaknya itu mungkin Bapak Ibu di OS 6 RAM 2 GB seperti itu. Tapi handphone anak-anak yang sekarang mereka banyak juga yang mereka sudah canggih-canggih handphonenya dan itu udah sangat bisa gitu. Nah, paling untuk view AR itu lumayan berat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mencoba, nah saya kalau misalnya terlihat agak berat Bapak Ibu nanti klik view 3D saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi bisa AR, bisa 3D ya. Mungkin yang agak berat itu yang AR. Nah, ini Pak yang satu lagi dari Bu siapa ya? Bu Eli Daryanti. Boleh nggak Pak sekali lagi menayangkan objek di Boleh, atas boleh, boleh. keyboard gitu, diulang lagi Oke, gimana caranya? untuk melihat AR ya Ibu ya. Ya. Mungkin dari yang tadi aja atau kita cari cari materi lain mungkin ya Bapak Ibu. Kita ke ini ya Bu, menu topik misalnya di sini ada kimia. Nah, Bapak Ibu mencari dulu misalnya di sini ada tentang potasium. Nah, ini materinya. Nah, Ibu di sini kalau untuk melihat biar objeknya itu ada di keyboard, itu pilih play in AR. Kan ini ada play in 3D atau play in AR. Nah, klik play in AR, diklik. Nah, arahkan ke bidang datar yang tidak memantulkan cahaya biar lebih mudah kita menyimpannya. Nah, seperti ini. Nah, sambil kita lihat sampai ada tulisan tap to place object. Nah, tap aja. Ini kita kecilkan.
Nah, ini ada informasinya. Nah, ini slide-slide ya. Mungkin tadi mewakili yang objeknya bisa satu-satu yang ada di slide-nya. Nah, ini kita satu-satu seperti ini. Ini juga informasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ingin melihat 3D setelah di AR ini, Bapak Ibu di yang tengah atas itu kan ada warna biru. Nah, berarti itu yang digunakan kita saat ini. Berarti kita menggunakan plain AR. Nah, pindahkan ke kubus yang warna hitam. Klik itu untuk melihat 3D. Nah, kita melihat dalam bentuk 3D seperti ini. Nah, ini informasinya dapat di close, jadi dia mengecil seperti ini. What is potassium? Klik, dia akan menjawab seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke, siap. Harus banyak kulik lagi ya, Pak ya. Tapi Betul. kalau baru gitu ya, saya juga kemarin. Oh, Pak Wiyoko raise hand nih. Pak Wiyoko akan bertanya langsung. Silakan boleh menyalakan mikrofonnya. Halo, Pak Wiyoko. Pak Wiyoko akan bertanya langsung atau udah enggak nih? Oh, udah enggak ya? Oke, baik. Mungkin itu Pak, kalau dari pertanyaan lewat chat, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Boleh. Bapak Ibu, mungkin ada Ya. lagi yang mau bertanya secara langsung, sangat diperbolehkan. Silahkan. Ya, mungkin Ibu, saya izin share ya Ibu, Oh, boleh, boleh. untuk feedback di assembler, Oke. saya share link untuk feedback. Silakan mohon diisi Ya, dan disampaikan di sana ya. feedbacknya seperti apa. Dan kalau misalnya ingin apa namanya itu ada apa namanya itu ada yang langsung ingin ditanyakan ke saya itu boleh nanti saya boleh saya share kontak Ibu? Boleh, boleh. Boleh, oke. Boleh, Pak. Sangat boleh. Ya, itu kontak saya, ada WA-nya juga. Silakan kalau misalnya ingin langsung menanyakan ke saya, nanti di kontak lagi ke saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu. Siapa ini yang bocor? Oke, yang belum isi presensi, boleh diisi dulu presensinya. Sudah di-share oleh Pak Solihin, itu dibuka sampai jam 16. Kemudian, setelah isi presensi, Bapak Ibu di sana di dalamnya itu ada evaluasi ya, kalau nggak salah. Sebentar, coba. Di dalamnya itu ada, ya, kesan-kesan. Nah, nanti dari presensi itu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, selain itu Bapak Ibu jangan lupa mengisi feedback yang di-share oleh Pak Deden di kolom chat. Di dalamnya sama Google Form juga. Jadi 2 yang diisi ya, presensi dengan feedback mengenai assembler ini. Oke. Nah, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Bapak Ibu boleh kalau mau bertanya langsung ke Pak Deden boleh menghubungi melalui WhatsApp ya. Ya. Sudah di-share nomornya di kolom chat. Kirim ulang panitia. Oke, absen ya, saya kirim ulang. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki? Pak Riki masih bergabung kan? Halo? Oh, mungkin Pak Riki sedang ada tambahan. Oh, no. Oh, bukan. Oke, ditunggu aja ya Bapak Ibu. Tadi Pak Riki menyampaikan bahwa nanti akan ada pelatihan ya mengenai assembler ini untuk para guru. Ya, jadi ditunggu saja info selanjutnya. Mungkin closing statement Pak dari Pak Deden untuk para partisipan. Ya, Ada. closingnya mungkin jangan pernah takut untuk mencoba Bapak Ibu. Silakan untuk assembler ini dimanfaatkan sebisa mungkin. Mudah-mudahan assembler
dapat membantu Bapak Ibu dalam pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih Pak Deden. Kita beri Ya, aplaus dulu untuk Pak Deden. Nah, aplausnya aplaus virtual nih. ya, terima kasih untuk semuanya. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas insight-nya ya, atas pencerahannya mengenai teknologi augmented reality ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti pengenalan assembler. Nah, kemarin kan di narasinya ya ketika di-share itu, bahwa otak manusia itu ternyata sebagian besar didedikasikan hanya untuk mencerna visual. Gambar dan animasi 3D adalah media terbaik untuk menarik perhatian dan memicu keingintahuan khususnya bagi para pelajar di usia muda gitu ya, terutama, yang mungkin untuk murid-murid kita. Nah, objek di kimia sendiri kan materi ya yang, banyak dari lingkup kimia ini, sulit gitu untuk dicerna, diimajinasikan gitu ya, kalau tidak menggunakan contoh atau model yang menyerupai konsep yang sebenarnya ingin kita sampaikan gitu. Nah, assembler Edu ini memungkinkan kita, untuk membuat konsep-konsep yang rumit, abstrak gitu ya, supaya lebih terasa, real atau, konkret gitu ya, bisa menghadirkan tepat di ruang kelas ketika pembelajaran. Nah, bisa dilihat dari teknologi yang digunakannya, bisa 3D, bisa AR, seperti itu. Nah, itu mungkin ya, sekali lagi ini saya dapatkan ketika saya pelatihan Google kemarin, bahwa teknologi itu memang tidak akan menggantikan guru yang hebat. Namun teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi agent of change untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di kelas yang kita ajar. Nah, mungkin itu saja. Saya selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika selama acara terdapat kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Bu Yuwita selaku host acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Deden Nugraha, beserta moderator Ibu Nusida Sutantri. Atas pemaparan ilmunya sangat-sangat keren sekali. Mungkin ini membuka cakrawala kita ya sebagai guru kimia, bagaimana yang hal abstrak itu bisa kita jadikan ke hal-hal yang menarik untuk siswa, sehingga siswa yang jenuh atau mungkin sekarang ada lintas kimia, nah IPS akan tertarik karena adanya dari assembler Edu seperti ini. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu guru kimia, alhamdulillah sudah kita lalui ilmu-ilmu yang menarik, kita terima ilmu-ilmu yang menarik. Semoga ilmu-ilmu tadi bermanfaat untuk pembelajaran kita dan bermanfaat untuk keberkahan kita. Semoga menjadi amal ibadah kita ketika kita nanti sudah meninggalkan fana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3:09, jadi kita sudah lebih dari 9 menit, maka acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di workshop ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dengan PPSKI. Ya,